Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Sri Mulyanti hari ini. Bunda hari ini akan membuat tutorial bagaimana membuat sambal terasi yang enak dan lezat. Seperti ini contohnya. Bunda selalu membuat agak banyak sehingga bisa disimpan dalam kulkas. Nanti begitu ingin kita makan, kita akan panasi saja sebentar. Dan sambalnya akan awet karena kita taruh dalam kulkas, tetapi jangan ditutup supaya dia menjadi awet. Baiklah, kita akan mengikuti tutorial dari awal sampai hasil sambalnya selesai. Mari ikuti Bunda. Inilah bahan-bahan yang Bunda siapkan untuk membuat sambal terasi buatan Bunda. Bunda membuat dengan bahan yang cukup banyak agar bisa disimpan, dan juga jika ingin membawakan makanan ke sekolah atau kemana saja, kita tinggal mengambilnya saja. Bahan-bahannya yaitu cabai rawit merah, ya, biasanya kalau mau pedas ditambah lagi dengan cabai keriting ya. Kemudian ini ada 1/4 kilo. Ini pun tomat, ini Bunda kira-kira saja, boleh 1/2 kilo, boleh 1/4 kilo ya. Kalau ingin sambalnya tidak terlalu pedas, tomatnya dibanyain. Ini adalah bahan lainnya, yaitu bawang merah sekitar 12 siung, bawang putih 2 bonggol ya. Ini Bunda buat 2 bonggol bulat begitu. Kemudian ini saus tiram 2 buah. Kemudian ini ada royco, boleh sapi, boleh royco ayam. Kemudian ini ada 5 atau 6 sendok gula pasir. Ini garam, Bunda kasih tidak usah terlalu banyak ya. Sambal itu kalau banyak garamnya tidak enak. Jadi garam ini hanya 1 sendok makan saja. Kemudian ini terasi bonang ya. Terasi ini Bunda senang memakai terasi ini karena dia tidak terlalu asin. Kalau terasi ABC itu sangat asin ya. Nah, jadi nanti terasi Bunda hanya pakai separuhnya saja. Terasinya tidak semua ya. Kita buat perbandingan. Jika bahannya kita banyak, misalnya kita membuat sambalnya 1/2 kilo, lomboknya terasi boleh 1 buah ya. Nah, baiklah, kita lanjutkan melihat bumbunya. Nah, ini ada juga nanti Bunda tambahkan totole kaldu jamur, dan nanti ditambahkan dengan beberapa sendok kecap bango, agar hasilnya nanti bisa cantik warnanya dan tidak terlalu pedas. Nama sambalnya pasti pedas ya. Bunda buat tutorial sambal ini karena ada beberapa teman Bunda yang ingin agar Bunda membuatkan tutorialnya. Katanya sih mereka merasakan sambal Bunda tuh lain daripada yang lain. Nah, sekarang Bunda buatkan tutorialnya agar kita semua dapat membuatnya di rumah. Mari ikuti Bunda terus ya. Nah, kita sudah siapkan wajannya untuk menggoreng dengan minyak secukupnya ya, karena bahannya lumayan banyak, sehingga kita akan membuat minyaknya lumayan banyak juga. Tetapi nanti minyaknya ini bisa kita kurangi ya. Nah, pertama-tama yang kita akan goreng adalah cabenya dulu. Karena nanti Bunda kalau membuat sambal, Bunda tidak pakai blender, karena kalau pakai blender hasilnya tidak akan enak sambalnya nanti ya. Nah, kita tunggu minyaknya agak panas. Kita nanti akan menggoreng cabenya ya. Setelah cabai, nanti kita akan angkat dulu cabenya ya. Ini cabai ini kalau agak panas nanti akan meletup, jadi kita harus jaga supaya jangan sampai dia meletus ya. Meletus tuh bisa kena kita nanti. Bunda sudah siap masker ini supaya tidak bersin-bersin nanti kalau membuatnya. Nah, kita akan masih goreng dulu lomboknya ya, karena lomboknya ini kebetulan agak besar-besar, jadi dia harus matang sehingga kita uleknya nanti enak. Bunda juga sudah menyiapkan cobeknya, sehingga nanti jika sudah bahannya
bahannya nanti masak, kita akan langsung ulek ya. Nah, ini cabenya sudah mulai masak dan meletup-meletup ya. Udah matikan dulu. Udah matikan dulu kompornya. Kita buat agak matang agar kita menguleknya nanti dicobek itu tidak terlalu keras. Ya. Tapi bisa juga kita, jika dia meletup begini, kita bisa tutup. Nah, kita bisa tutup dengan ditutup tutupan panci supaya tidak lompat ke muka kita ya. Ini Bunda sudah siap masker ini, supaya karena membuat sambal nanti akan bersin ya, jadi Bunda pakai masker supaya tidak bersin-bersin. Nah, jadi membuat sambal pun harus pakai masker ini supaya tidak tercium baunya yang membuat kita menjadi bersin ya. Nah, lombok kita sudah mulai masak, supaya tidak loncat ke kita pakai tutupnya ya untuk menghalangi. Nah, lombok kita siap untuk kita angkat ya. Kita siap angkat lombok kita ya. Taruh di sini aja dulu. Nah, kita angkat dulu lombok kita. Nah, ini kalau dia sudah masak, kita nanti menguleknya itu gampang. Ya. Kalau tiap hari membuatnya kan kita akan capek ya, jadi kita buat aja agak banyak kita buat supaya nanti tidak tiap hari membuatnya. Apalagi kalau kita mau ada acara ya kan, kita buat agak banyak. Kita lanjut lagi dengan menggoreng ini, menggoreng bawangnya ya, bawang. Kita nyalakan lagi kompornya. Kita nyalakan kompornya, kita goreng bawang, kemudian bawang merah dan bawang putih ya. Kalau terasi nanti terakhir saja. Untuk menguleknya supaya kita tidak terlalu susah, kita campur saja garamnya langsung pada saat mengulek ya. Boleh juga gulanya juga pada saat mengulek. Kita campurkan gulanya, jadi mudah kita nanti menghaluskannya di lombok tadi. Kenapa kita harus lombok duluan yang kita haluskan? Karena lombok ini agak keras ya, jadi kita harus duluan menggorengnya dan kita haluskan duluan. Kita pakai dulu ya maskernya. Semoga suara Bunda jelas aja ya dengan menggunakan masker. Nah, kan kita menghaluskannya ini mudah. Kalau sudah digoreng, lomboknya sudah digoreng, akan mudah kita menghaluskannya. Kalau diulek begini teksturnya tidak terlalu hancur seperti di blender. Kalau di blender harus ada air atau minyak, tentu rasanya berbeda nanti. Nah, oleh karena itu Bunda senang dengan cara manual. Bunda senang dengan cara manual, yaitu menghaluskannya memakai cobek. Memang kita keluar tenaga sedikit ya, tapi hasilnya nanti memuaskan. Nah, dengan bahan seperti ini, 1/4 kilo lombok kecil, lombok rawit, 1/2 kilo tomat atau 1/4 kilo tomat boleh, dengan bawang putih dan bawang merah tadi. Ini nanti
Bisa lebih seminggu ini kalau kita simpan. Jika orang di rumah sedikit yang makan sambal, tentu saja lama baru habis. Tetapi kan Bunda ini senang membawakan teman ke tetangga ke sambal sekalian dengan ikan ke dengan sayur, jadi cepat habis. Karena Bunda kan di rumah ini dengan suami dan anak satu orang, dengan anak Bunda yang satu sudah berumah tangga, jadi kami ini makannya juga nggak banyak sih sambal. Tetapi Bunda senang bikin yang banyak karena ya itu tadi kebiasaan buat banyak. Nah, sudah hampir halus semua. Kita angkat dulu ini, angkat dulu bawangnya ya. Nah, sambil kita angkat bawang, kita goreng dulu tomatnya. Sambil menunggu tomat, kita bisa, ini sudah halus cabenya, jadi Bunda langsung menghaluskan bawang merah dan bawang putihnya ya. Langsung Bunda haluskan. Ini tadi tomatnya ada yang lupa iris, tapi sudah matang jadi mudah dihaluskan. Nah, sahabat Bunda kan bisa lihat, jika kita goreng terpisah, nanti dia halusnya merata dan tidak menyusahkan saat menghaluskannya. Nah, jadi kita membuat sesuatu itu ada trik-triknya agar memudahkan kita, cepat kerjanya, dan hasilnya memuaskan. Nah, sekarang tomatnya sudah masak karena dia cukup banyak. Tomatnya cukup banyak. Kemudian ini kita akan pindahkan dulu di piring ya. Ya, matikan dulu itu kompornya. Nah, jadi sambal dan lombok dan bawang yang sudah halus kita pindahkan dulu ke tempat atau wadah sembarang ya, mau piring mau mangkok sembarang, yang penting tempatnya harus bersih. Bunda sudah bersihkan itu tadi piringnya. Iya, kita haluskan tomat dan terasinya. Tuh terasinya tersembunyi di bawah. Nah, kita simpan dulu ini. Nah, kita haluskan tomat dan terasi. Bumbu-bumbunya kapan? Nanti saat kita menggoreng ya. Saat kita menggoreng, baru kita masukkan bumbu-bumbunya. Saat menghaluskan yang penting garam dan gula saja. Gunanya untuk membantu cepat menghaluskan cabai. Nah, walaupun cabai sudah digoreng, dengan adanya garam dan gula, maka cabainya akan lebih mudah lagi kita haluskan. Nah, jadi pekerjaan kita cepat. Nah, sebentar saja sudah halus tomatnya karena tomatnya tadi sudah matang. Nah, sekarang mulailah kita
yang udah kurangin, udah tidak terlalu banyak. Kita mulai memasukkan cabai yang sudah dihaluskan. Kita masukkan juga tomat yang sudah dihaluskan. Bawang tadi sudah bersama-sama dengan cabai ya. Nah, warnanya sudah mulai berubah karena terasinya sudah masuk. Nah, iya, cabenya udah mengeluarkan aroma yang membuat kita bisa bersin kalau tidak pakai masker ya. Nah, iya, sekarang kita boleh mengaduk dulu, aduk sambalnya biar rata warnanya, bahan-bahannya tercampur. Lalu kita beri, karena tadi garamnya 1 sendok, kita boleh pakai 1 atau 2 ya, mungkin 1 saja dulu. Kita pakai roiko-nya, terserah, kalau roiko sapi boleh, roiko ayam boleh. Kita masukkan lagi saus tiramnya. Bunda pakai 2 ya, supaya lebih gurih sambal kita. Nah, kemudian Bunda tambahkan tutulenya sedikit aja. Nah, segini saja. Karena sudah gurih dari saus tiram ya. Ratakan dulu. Nah, warnanya kan tidak terlalu gelap ya, dia masih kayak agak coklat muda. Nah, untuk supaya warnanya jadi cantik, Bunda tambahkan kecap bangun. Boleh satu ini saja, 1 centong nasi ya. Nah, kita ratakan sambal kita. Sambal terasi ala Bu Yanti sudah hampir selesai. Jika boleh, kita tambahkan lagi kecap manisnya. Tapi kalau menurut Bunda cukup sudah ini, karena tadi sudah ada gulanya ya, waktu dihaluskan tadi. Nah, sambal terasi Bunda telah selesai. Kita tunggu sebentar agar agak kering, supaya sambal kita menjadi awet ya. Tunggu saja dia sampai mendidih. Nah, kita tunggu sampai agak mendidih berapa menit, jadi dia agak agak kering. Artinya sambalnya walaupun sudah digoreng dan dia semakin masak karena dia digoreng kembali. Nah, sambal kita sudah masak dan siap dihidangkan. Udah matikan kompornya. Sambal siap kita simpan di dalam wadah. Dengan kita menghaluskan dengan manual, teksturnya benar-benar seperti sambal tradisional. Ini akan bagus dan memuaskan. Demikianlah tutorial Bunda tentang membuat sambal terasi yang simple dengan bahan yang sederhana dan terasa beda dengan yang lainnya, tentu saja lebih nikmat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan